Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman yang diambil dari 2 Tesalonika. Pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Bapak Ibu Saudara, surat 2 Tesalonika memperlihatkan bahwa jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang bertumbuh. Dalam surat 1 Tesalonika, kita telah membaca bahwa jemaat di Tesalonika adalah jemaat teladan yang mereka punya 3 ciri. Mereka punya iman yang terwujud dalam perbuatan nyata mereka. Mereka punya kasih yang membuat mereka melayani Allah dengan bergairah. Dan yang ketiga, mereka punya pengharapan yang membuat mereka tetap punya ketekunan ketika mereka harus menghadapi yang namanya penindasan yang berasal dari orang-orang yang menentang pemberitaan Injil. Maka dalam surat 2 Tesalonika terlihat jelas bahwa ketiga ciri di atas bukan hanya masih ada, tapi dikatakan semakin hari semakin bertumbuh. Rasul Paulus mengatakan bahwa iman jemaat di Tesalonika makin bertambah. Dan kasih mereka antara seorang dengan yang lain semakin hari dikatakan semakin kuat. Walaupun kata pengharapan tidak disebut secara langsung, kebanggaan Rasul Paulus akan ketabahan dan iman jemaat dalam menghadapi penganiayaan dan penindasan menunjukkan bahwa jemaat di Tesalonika juga terus bertumbuh di dalam pengharapan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, untuk menguatkan jemaat Tesalonika dalam menghadapi penindasan, Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat bahwa Tuhan akan datang kembali disertai oleh malaikatnya. Dan saat itu, para penindas umat Allah, mereka akan menerima pembalasan berupa hukuman yang mengerikan, yaitu kebinasaan untuk selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Sedangkan umat Allah, orang percaya yang mengalami penindasan pada akhirnya akan mendapatkan yang namanya kelegaan. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka alami itu merupakan bukti keadilan Allah. Penindasan, penganiayaan pada akhirnya itu dipakai oleh Allah untuk menyempurnakan iman mereka, bahwa Kristus tetap berkuasa dari sorga dan pada akhirnya akan menghakimi para penindas dengan adil. Dan ada kepastian dalam kedatangan Kristus yang kedua akan membawa kebenaran secara adil bagi orang-orang percaya. Maka melalui perikop ini Bapak Ibu Saudara, Allah menghendaki kita untuk memahami 3 hal. Yang pertama, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ingatlah kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang Allah tempatkan dalam dunia ini. Allah izinkan kita untuk hadir di dalam dunia ini dengan kekuatan yang kita miliki, dengan keyakinan yang kita miliki. Ketika ada hal-hal yang mencoba untuk menggoyahkan keyakinan iman kita, maka ingatlah bahwa bersama Allah kita akan mengalahkan tantangan ini. Penganiayaan, penindasan yang mungkin membuat iman kita goyah, Tuhan ada di dalamnya dan bersama dengan Tuhan kita akan mengalahkan tantangan itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Allah sudah menyediakan penghakiman dan penghukuman yang adil terhadap mereka yang menganiaya umat kerajaan Allah. Ini adalah bukti keadilan Allah atas dunia ini. Maka kita tidak perlu iri dengan orang-orang yang jahat. Kita tidak perlu iri dengan para penindas.
Kita tidak perlu iri dengan orang-orang yang berbuat dosa, tetapi hidup mereka terlihat baik. Karena apa? Karena pada akhirnya penghakiman yang dari Allah itu berlaku bagi mereka. Dan mereka yang tidak mengenal Allah dan jauh daripada Allah, penghukuman disediakan bagi mereka. Dan yang ketiga, ingatlah, kita dipanggil untuk punya pola pikir yang mau berjuang mengerjakan segala pekerjaan iman kita. Sehingga dalam nama Tuhan Yesus hidup kita dimuliakan. Hidup kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Memang tidak mudah, tapi tetaplah setia untuk mengerjakan apa yang memang harus kita kerjakan selama Tuhan menempatkan kita dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tetaplah punya iman di dalam Tuhan. Tetaplah punya kasih yang mengasihi orang lain. Tetaplah punya pengharapan di tengah-tengah penganiayaan dan penindasan yang kita alami. Biarlah kita boleh menjalani hari-hari kita. Biarlah kita boleh menjalani kehidupan kita dengan satu keyakinan bahwa sungguh ada anugerah dan ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong setiap kami agar hidup kami tetap di dalam iman percaya kami. Kami punya kasih yang terus berlimpah dan dinyatakan keluar. Kami tetap punya pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi penganiayaan, penindasan atau hal-hal yang sulit yang kami hadapi. Dan biarlah Tuhan, hidup kami sebagai orang-orang yang mengenal dan percaya Tuhan, kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.